Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Ala hadhihi niya wa ala kullatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tafkir ya. Nah, kemarin kita sudah membahas yaitu bahwasanya orang-orang komunis ya itu telah berhasil ya dalam mendefinisikan apa itu fakta akal ya. Meskipun definisinya adalah definisi yang keliru, tetapi setidaknya mereka telah mengerahkan kemampuan atau segenap tenaganya dan juga pemikirannya secara serius ya di dalam mendefinisikan fakta akal itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Ya, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan ini pada bagian yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad amiya basaruhum anil farqi bainal ihsasi wal inikasi. Jadi sungguh pandangan mereka itu telah buta ya. Anil farqi dari kemampuan untuk membedakan bainal ihsasi wal inikasi, yaitu membedakan dari apa yang disebut sebagai al-ihsas yaitu mengindra dan juga inikas yaitu merefleksikan atau refleksi ya. Jadi di dalam kitab ini dikritik ya definisi dari komunis itu yang kemarin kita sudah pelajari bahwasanya yang namanya berpikir itu adalah bentuk daripada refleksi fakta terhadap otak begitu. Nah, itu adalah definisi pemikiran yang dikeluarkan oleh orang-orang komunis ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwasanya itu waqad amiya basaruhum, jadi pandangan mereka itu buta dari membedakan apa itu mengindra dan apa itu merefleksikan atau refleksi. Wa anna amaliyat tafkiri, dan bahwasanya aktivitas berpikir itu lam ta'ti min inikasi min inikasil waqi ala dimaghi ya. Jadi aktivitas berpikir itu tidak muncul dari refleksi fakta terhadap otak ya, wala min intiba'il waqi ala dimaghi, dan juga tidak berasal dari intiba. Intiba itu adalah semacam cetakan ya atau kesan ya, kesan fakta terhadap otak. Karena adanya refleksi itu kemudian menimbulkan kesan atau menimbulkan semacam cetakan fakta itu di dalam otak gitu. Wa inna ma ja'at minal ihsasi. Nah, tetapi amaliyatu tafkir ini itu muncul karena adanya penginderaan atau dari penginderaan ya, jadi bukan dari inikas ya. Wal ihsasu, sedangkan mengindra itu atau penginderaan itu markazuhu ad-dimaghu, pusatnya ada di otak. Penginderaan itu pusatnya ada di otak. Walaula al-hissu bil waqi'i lama hasala ayyu fikrin walama wajada ayyu tafkirin ya. Kalau tidak ada penginderaan terhadap otak, maka tidak akan menghasilkan pemikiran dan juga tidak akan menghasilkan aktivitas berpikir itu ya. Nah, jadi bukan inikas atau refleksi, tetapi yang ada itu adalah ihsas atau penginderaan. Kemudian fa'adamu tafriqihim bainal ihsasi wal inikasi, jadi tidak adanya pembedaan ya menurut mereka, yaitu ulama
syuyu'iyun atau para ahli ilmu dari kalangan orang-orang komunis, mereka itu tidak bisa membedakan antara ihsas dan juga inikas, ya. Itu ketidakmampuan mereka untuk membedakan mana itu ihsas, penginderaan, dan juga inikas atau refleksi, zadatinu bilatan ladaihim, itu menjadikan semakin semakin rumit, ya, semakin ruwet begitu, ya, pemikiran mereka terhadap berpikir itu sendiri. Kemudian wasarrafahum anit tariqil ladzi kanu yasiruna fihi, dan juga akhirnya memalingkan mereka dari jalan yang telah mereka tempuh, gitu. Ya, jalannya itu sudah sebetulnya awalnya sudah benar, yaitu bahwasanya untuk berpikir itu butuh fakta, butuh otak, ya. Terus kemudian juga ada indra, ya, yang mengindra itu semua. Tetapi kemudian mereka itu menjadi terpalingkan, ya, gara-gara apa? Gara-gara mereka itu tadi itu salah satunya adalah tidak mampu membedakan apa itu inikas dan apa itu ihsas, apa itu refleksi, apa itu mengindra, gitu. Sehingga mereka terpalingkan dari jalan yang sudah mereka tempuh. Fakana makana min ta'rifin lil aqli wa minal khata'i fi hadha ta'rif. Ya. Maka apa yang mereka definisikan terhadap akal dan juga apa yang dari kesalahan mereka terhadap takrif tersebut. Jadi maksudnya itu bagaimana? Yaitu bahwasanya tidak adanya pembedaan. Mereka tidak mampu membedakan apa itu ihsas, apa itu inikas. Itu menjadikan takrif mereka terhadap akal itu menjadi salah, gitu, atau definisi mereka terhadap akal itu menjadi salah, begitu. Walakinna asasal khata'i lam yakun min adami tafriqi bainal ihsasi wal inikas. Tetapi memang asasnya, meskipun karena mereka tidak bisa, ya, membedakan inikas dan ihsas, tetapi asasnya atau dasar dari kesalahan mereka itu lam yakun min adami tafriqi bainal ihsasi wal inikas. Sebenarnya kalau asasnya itu bukan karena mereka tidak mampu membedakan ihsas dan inikas. Wa illa, kalau demikian, lakanu ihtadu ila annal mas'alata hiya ihsasun wa laysat inikasan. Kalau mereka hanya gara-gara tidak mampu membedakan ihsas dan inikas, tentu saja mereka itu, kalau seandainya mereka mampu membedakan suatu saat, pasti mereka itu akan tertunjuki atau berhasil, ya, untuk mengetahui bahwasanya problemnya itu, masalahnya itu adalah ihsas, yaitu penginderaan, bukan inikas. Nah, jadi bukan itu, ya. Jadi asasnya itu tidak hanya sekedar mereka tidak mampu membedakan ihsas dan inikas, tetapi ada asas yang lebih jauh lagi, ya. Bal asasul khoto'i wa asasul inhirafi, tetapi asas atau dasar dari kekeliruan mereka dan juga asas dari penyimpangan mereka itu natijun an ingkarihim, yaitu muncul dari pengingkaran mereka anna lihadal wujudi khaliqon, bahwasanya di alam semesta ini atau sesuatu yang wujud itu, semesta ini semuanya itu memiliki khaliq, yaitu memiliki sang pencipta. Itu yang menjadikan mereka itu menyimpang dari jalan yang sudah mereka tempuh, ya. Sehingga karena mereka itu mengingkari eksistensi pencipta al-khaliq, maka kemudian mereka berupaya untuk mengaitkan antara fakta dengan otak, yaitu dengan inikas, yaitu dengan adanya refleksi. Itu kenapa? Karena mereka nggak mengakui adanya sang pencipta atau al-khaliq, ya. Kemudian falam yudriku anna wujuda ma'lumatin sabiqatin, dan mereka itu tidak memahami bahwasanya keberadaan maklumat sabiqah atau informasi terdahulu an hadzal waqi'i terhadap tentang fakta tersebut merupakan syartun doririyun, merupakan syarat yang penting, ya, liwujudil fikri, untuk mewujudkan pemikiran. Ai syartun dorirun, yang artinya juga merupakan syarat yang penting liwujudit tafkir, untuk mewujudkan aktivitas berpikir, ya. Wabitnali, selanjutnya syartun durriyun ini juga merupakan syarat yang penting litakwinil akli, untuk membentuk akal. Ai liyakuna hunaka aklun, yaitu agar akal itu terbentuk, ai hunaka fikrun, yang kemudian juga terjadi pemikiran, wa tafkirun, dan juga aktivitas berpikir. Nah, jadi pentingnya itu apa? Adanya maklumat sabiqah, ya, atau informasi terdahulu.
terhadap fakta. Karena kalau tidak ada maklumat sabikoh, tidak akan pernah ada yang namanya aktivitas berpikir. Tidak ada pemikiran dan akal pasti tidak terwujud di sana. Karena harus ada maklumat sabikoh, harus ada informasi terdahulu gitu. Wa illa, kalau tidak ada informasi terdahulu, lakana ladal himari aklun. Ya. Kalau hanya sekedar inika saja, ya, kalau tidak terdapat maklumatus sabikoh di dalam benak manusia, lakana ladal himari, maka himar atau keledai itu aklun, itu memiliki akal, li'annahu yamliku dimag, karena keledai itu punya otak, ya. Wayan akisul waqi'a ala dimaghihi, kemudian keledai itu juga merefleksikan fakta terhadap otaknya. Ayyahisu bil waqi', yaitu dia itu mengindra fakta gitu ya, mengindra fakta keledai itu. Nah, kalau seandainya itu tidak adanya maklumat sabikoh dianggap sesuatu yang bukan merupakan bagian dari pembentukan akal, maka semestinya keledai itu juga punya akal mestinya, karena keledai itu punya otak dan keledai juga merefleksikan fakta terhadap otak, yaitu keledai juga mengindra fakta gitu maksudnya, ya. Wal aklu huwa min khawasil insani, akal itu merupakan kekhasan, ciri khas dari manusia. Ya, waqad qila qadiman, ya, ada pernyataan bahwasanya innal insana hayawanun natiqun, bahwasanya manusia itu adalah hewan yang berbicara, ya, hayawanun mufakkirun, yaitu hewan yang berpikir. Nah, begitu, ada pernyataan semacam itu. Ya, li'anna tafkiro, karena berpikir, awil akla atau akal itu khosun bihi, itu merupakan kekhasan bagi manusia. Ya, walaisa lada ghairihi min hayawanin wasiwahu aklun wala tafkirun, dan hewan ataupun selainnya itu tidak memiliki akal dan juga tidak bisa berpikir. Nah, jadi yang terjadi itu bukan inikas, ya, tapi ihsas. Nah, ihsas itu atau penginderaan kemudian dikaitkan dengan otak, itu butuh yang namanya maklumatun sabikoh atau informasi terdahulu. Ya, kalau tidak ada informasi terdahulu, maka orang itu tidak akan mampu berpikir, ya. Nah, ini beda dengan orang-orang komunis, ya, yang mereka itu meniadakan informasi terdahulu. Mereka mengatakan manusia pertama itu adalah melakukan tajarub atau melakukan eksperimen, ya, sehingga kemudian dari eksperimen itu memunculkan suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kemudian digunakan untuk melakukan eksperimen yang lainnya. Gitu. Nah, ini menurut orang-orang komunis begitu. Padahal tidak demikian. Harusnya itu harus ada maklumat sabiko, harus ada informasi terdahulu agar manusia itu bisa berpikir, ya, bisa berpikir. Kalau nggak ada informasi tiba-tiba melakukan eksperimen, eksperimen saja juga butuh informasi untuk sebelumnya, kan gitu. Ya, ini bisa dieksperimen atau tidak, misalkan begitu, ya. Nah, itu butuh informasi, ya, untuk melakukan eksperimen bahkan itu membutuhkan informasi. Nah, bagaimana mungkin orang itu bisa bereksperimen kalau tidak terdapat informasi? Nah, ini dikritik seperti itu, ya. Wa mahma yakun min amrin fa inna ulama asyu'iyati, ya, meski demikian sesungguhnya ahli ilmu dari kalangan orang-orang komunis itu hum wahdahum, mereka sajalah alladzina qamu, yang benar-benar melakukan bimuhawalatin jadatin, melakukan usaha yang serius, ya, lil wusuli, untuk mencapai ila maknal akli, mencapai makna akal gitu. Wasaru, dan mereka kemudian berjalan fitorikin mustaqimin, pada jalan yang lurus, nahwa ma'rifati waqi'il akli, menuju kepada pengetahuan tentang fakta akal. Wahum, mereka itu wa in akhtau fi ta'rifil akli, meskipun mereka itu salah dalam mendefinisikan akal, wa in harofu, dan menyimpang antorikil ladikanu, dari jalan yang telah mereka dari jalan yang telah mereka tempuh, ya. Sebentar. Ini agak susah, ya. Nah, dari jalan yang mereka tempuh, sebentar. Agak mana nih? Mohon maaf, ya. Kenapa jadi begini? Sebentar.
Agak error ya. Halaman 11 berarti. Nah, baik, kita lanjutkan. Mohon maaf agak ada error sedikit. Ya, meskipun mereka menyimpang dan juga mereka itu salah ya, dan menyimpang dari jalan yang mereka tempuh, nahwal wusuli ila hadil ma'rifati ma'rifatan yakiniyatan jazimatan, ya, menyimpang dari jalan yang mereka tempuh untuk menuju pada pengetahuan tentang akal tadi itu dengan pengetahuan yang meyakinkan dan pasti. Walakinahum, tetapi para ahli ilmu dari kalangan orang-orang komunis itu fatahu tariqo, mereka itu telah membuka jalan liman ya'ti ba'dahum, bagi orang-orang yang datang setelah mereka, wa yasiru fihi hatta yasila ila hadil ma'rifatil yakiniyatil jazimah, ya, yang diharapkan orang-orang yang datang setelah mereka itu mampu menemukan definisi, ya, atau mencapai definisi fakta akal dengan pengetahuan yang meyakinkan dan pasti. Kemudian innahu ma'akaunil muslimin, jadi dengan adanya umat Islam, ya, yujadul ladaihim, terdapat ya di dalam kalangan umat Islam itu ma yadullu ala anna wujuda ma'lumatin sabiqatin anisyai'i amrun la budda minhu li ma'rifati syai'. Jadi sedangkan di pendapatnya umat Islam, ya, di dalam sudut pandang umat Islam kaum muslimin itu menunjukkan bahwasanya keberadaan maklumat sabiqah atau informasi terdahulu anisyai' terhadap sesuatu itu merupakan amrun, merupakan perkara la budda minhu li ma'rifati syai', merupakan perkara yang harus ada untuk mengetahui sesuatu, gitu. Tanpa adanya informasi terdahulu, maka manusia itu tidak akan pernah mengetahui tentang apapun, gitu. Maka harus ada informasi terdahulu. Walakin hadza wa in kana sahihan, tetapi meskipun hal tersebut merupakan hal yang benar, fa innahu bi itibari wasfun waqi'un wa bi itibari annal murada minhu ilzamun nasi jami'an bi ta'rifil aql. Meskipun itu merupakan hal yang benar ya dari kalangan umat Islam, tapi yang kita harapkan itu merupakan pensifatan yang sifatnya adalah sifat fakta, ya. Yaitu maksudnya apa? Anal murada, bahwasanya yang dimaksudkan adalah ilzamun nas, yaitu agar manusia itu bisa terikat, ya. Seluruh manusia bisa terikat bi ta'rifil aqli, dengan takrif atau definisi akal secara universal, ya, tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja, ya. Lidzalika la budda min, ya, kemudian lidzalika la budda min ayyakuna ta'riful aqli mabniyan alal musyahadil mahsus, ya. Oleh karena itu maka untuk mendefinisikan akal itu harus dibangun berdasarkan pada al-musyahad, ya, sesuatu yang bisa disaksikan, al-mahsus, sesuatu yang bisa diindra, ya, li'annahu yuradu bihi, karena yang dimaksudkan adalah ilzamun nasi jami'an, yaitu adalah terikatnya seluruh manusia, ya, terikatnya seluruh manusia mana tadi, ya, terikatnya seluruh manusia jami'an, la ilzamal muslimina minhum fahasb, tidak hanya mengikat bagi kaum muslimin saja takrifnya itu atau definisinya itu, ya. Jadi umat Islam itu punya suatu pendapat, ya, punya suatu gagasan bahwasanya untuk berpikir itu butuh yang namanya maklumatus sabiqah. Nah, ini adalah pendapat yang benar, tetapi pendapat yang benar ini tidak boleh hanya mengikat umat Islam saja, karena yang diinginkan itu adalah agar seluruh manusia itu bisa terikat dengan definisi ini, sehingga kemudian semestinya itu untuk memberikan ta'rif pada akal itu harus dibangun berdasarkan pada fakta-fakta yang bisa disaksikan dan juga fakta-fakta yang bisa diindra, begitu. Baik, kemudian bagaimana Islam itu? Yaqulullahu ta'ala fi kitabil aziz, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, yang yaitu adalah Al-Qur'an maksudnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah, ya,
mengajarkan kepada Nabi Adam, ya, berbagai nama-nama semuanya itu. Summa aradohum, kemudian Allah memberikan, ya, memberikan alal malaikati, yaitu nama-nama benda-benda tadi itu, ya, benda-benda tadi itu kemudian disodorkan kepada para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula. Kemudian para malaikat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, beritahukanlah kepadaku, yaitu Allah, bi asma'i haula, tentang nama-nama yang aku sodorkan ini. In kuntum shadiqin, kalau kalian termasuk orang-orang yang benar. Nah, kemudian malaikat menjawab, qalu, para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ini jawaban yang masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita nggak tahu itu sebaiknya jangan sok tahu, gitu ya. Nah, ini malaikat saja itu kalau nggak tahu ini jawabnya begini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya Allah, luar biasa jawaban para malaikat, ya. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki pengetahuan, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman lagi, qala ya Adamu, ya, Allah berfirman, ya Adamu ambihum bi asma'ihim, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda-benda tadi itu, atau hal-hal yang aku sodorkan tadi itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, dan ketika Nabi Adam itu memberitahukan tentang asma atau tentang nama-nama benda-benda tadi itu, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku mengatakan kepada kalian, wahai para malaikat, ini sesungguhnya aku a'lamu ghaibas samawati wal ardi, maha mengetahui atas apa yang gaib di langit dan juga di bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, ya, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan akulah zat yang maha mengetahui atas apa yang engkau nyatakan dan apa yang engkau sembunyikan. Nah, kemudian di sini dijelaskan fahadil ayatu, maka ayat ini tadullu ala annal ma'lumatas sabiqah tadullu ala annal ma'lumatis sabiqata, itu menunjukkan bahwasanya maklumat sabiqah itu atau informasi terdahulu itu labudda min halil wusuli al ma'rifat, itu harus ada untuk mencapai pada suatu pengetahuan, ya. Ayo ma'rifatin, pengetahuan apapun itu, ya. Fa Adam, Nabi Adam itu qad 'allamahullahu asma'al asya'i. Nabi Adam itu diajarkan Allah nama-nama benda-benda, au musammayat, ya, musammayatiha, atau nama-nama benda-benda. Falamma uridot alaihi arrafaha, ketika disodorkan kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam mampu mengenalinya, itu. Fal insanul awwalu huwa Adam, ya, yaitu manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Kemudian qad a'tahullahu ma'lumatin, ya, sungguh Allah telah memberikan kepada Nabi Adam itu adalah maklumatun sabiqah, atau informasi. Walidzalika arrafal asya'a, oleh karena itu maka Nabi Adam itu mampu mengenali benda-benda tadi itu. Walau la hadil ma'lumati lama arrafaha, seandainya informasi ini tidak ada, maka Nabi Adam pasti tidak akan mengetahui benda-benda itu apa namanya. Sama seperti jawaban dari malaikat, ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, dan seterusnya itu, ya. Jadi malaikat itu tidak tahu apa itu namanya karena nggak diberitahu, gitu, ya. Maka adanya maklumat sabiqah, informasi terdahulu, itu merupakan perkara yang penting untuk manusia itu bisa berpikir. Tanpa diberitahu terlebih dahulu, bagaimana mungkin manusia itu bisa berpikir, apalagi melakukan tajarub atau melakukan eksperimen. Padahal eksperimen sendiri pun didasarkan pada sesuatu yang sudah, informasi yang sudah ada, gitu. Seseorang itu melakukan eksperimen pasti karena adanya informasi, ya. Nah, informasi ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan eksperimen. Nah, informasi awal itu dari mana manusia bisa melakukan eksperimen kalau tidak diberitahu sesuatu yang lain, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Wabima annal asasal inhirafi fi tariqil ladzi salakahu ulama usyu'iyati lil wusul ma'rifati wakil aqli wa daruratu wujudil ma'lumatis sabiqah, ya. Dan
asas dari penyimpangan orang-orang penyimpangan dari jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang komunis itu untuk mencapai pada pengetahuan seputar fakta akal itu adalah pentingnya keberadaan maklumatus sabiqah, ya. Fa inna hadza, maka hal ini yakfi li bayani khoto'i syuyu'iyyin fi ta'rifil aqli. Ini cukup untuk menjelaskan kekeliruan dari orang-orang komunis dalam mendefinisikan akal. Wa yakfi li bayani wajil inhiraf, dan juga cukup untuk menjelaskan penyimpangan mereka itu. Ya, wa annahu hatta yatawassala li ijadil fikri la budda minal ma'lumatis sabiqati anil waqi'il ladzi yu'radu ala dimaghi. Ya, oleh karena itu maka untuk mencapai mewujudkan suatu pemikiran itu mengharuskan adanya maklumatus sabiqah atau informasi terdahulu anil waqi' terhadap tentang fakta tersebut, alladzi yang yu'radu ala dimaghi, yang disodorkan ke dalam otak gitu, atau yang diberitahukan ke dalam otak, ya. Illa annahu lamakan al muradu huwa ilzamun nasi jami'an. Hanya saja memang yang diinginkan adalah agar seluruh manusia itu terikat dengan definisi tersebut, walaisal muslimina fahas, tidak sekedar umat Islam saja. Karena la budda min aradil musyahadil mahsusi, maka mengharuskan adanya menyodorkan terhadap sesuatu yang bisa disaksikan atau yang bisa diindra, bi annahu la budda, itu mengharuskan min wujudi ma'lumatin sabiqatin anil waqi'i hatta yata'atta ijadul fikri, ya. Maka mengharuskan adanya maklumat sabiqah atau informasi terdahulu anil waqi', terhadap atau tentang fakta, hatta kemudian terwujud pemikiran itu, ai hatta yatawakkanal aqlu wa yujadu, sampai kemudian akal itu terbentuk dan ada itu. Li'anal aqla, karena akal itu mutarakkazu wujudihi ala wujudil maklumati sabiqati. Akal itu terbentuk wujudnya atau keberadaannya itu ala wujudil maklumati sabiqah, karena adanya informasi terdahulu lada dimagh yang terdapat pada otak gitu. Wa in kanal waqi'u syartan daruriyan, ya, li wujudil amalatil aqliyati ay li wujudil fikri aw tafkiri. Wa in kanal waqi' dan sedangkan fakta itu merupakan perkara yang sangat penting, ya, untuk mewujudkan aktivitas berpikir, aktivitas akal itu. Ay li wujudil fikri, yaitu mewujudkan pemikiran, awit tafkiri, atau mewujudkan aktivitas berpikir. Nah, ini adalah pembahasan kritik, ya, tentang definisi dari orang-orang komunis yang beberapa waktu lalu itu menyatakan bahwa otak itu merefleksikan, ya, padahal tidak ada alat reflektornya, ya, baik itu di otak ataupun di benda atau di faktanya itu, ya. Nah, sedangkan kalau dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya itu yang terjadi bukan inikas, bukan refleksi, tetapi ihsas, yaitu penginderaan. Tapi penginderaan ini harus didasarkan memiliki informasi terdahulu, ya. Kalau tidak memiliki informasi terdahulu, orang itu tidak akan mampu mendefinisikan sesuatu atau berpikir tentang sesuatu. Ya, misalkan antum misalkan disodorkan seperti ini, ya. Disodorkan tulisan Arab seperti ini. Kalau antum belum pernah belajar bahasa Arab, ya, maka antum itu hanya mampu mengindra saja, tetapi tidak mampu memahami, tidak mampu berpikir apa yang dimaksudkan di dalam tulisan-tulisan ini. Ya, karena kenapa? Tidak ada informasi terdahulu, nggak ada yang ngajarin, maksudnya gitu. Ya, harus ada yang ngajarin dulu, harus ada informasi terdahulu seputar fakta yang ada di hadapan antum ini, begitu. Kalau tidak ada, maka antum hanya bisa mengindra, tetapi tidak bisa berpikir. Nah, begitulah yang terjadi pada setiap manusia, ya. Tidak mungkin manusia di awal itu atau Nabi Adam itu melakukan eksperimen-eksperimen begitu sehingga terwujudlah informasi-informasi dengan sendirinya. Itu merupakan hal yang susah untuk di logika, ya. Nah, kecuali kalau Nabi Adam diberitahu oleh sesuatu yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentang segala sesuatu, maka kemudian Nabi Adam bisa mengerti tentang bahasa, ya, bisa mengerti tentang nama-nama benda, bisa mengerti tentang suatu definisi pemikiran, ya, kemudian bisa
mengetahui hal-hal yang itu baik berupa maknawi ataupun yang dohir ya, benda-benda yang tampak ataupun benda-benda yang sifatnya maknawi yang tidak tampak. Itu semua karena diajari, ada yang ngajarin siapa? Allah Subhanahu wa taala, selesai. Kalau di dalam Islam ya, yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan. Nah, kalau tidak diajarkan, maka kondisi manusia pertama itu sama seperti kondisi manusia sekarang. Kalau nggak pernah diajarkan apa-apa, antum nggak pernah belajar misalkan seperti ini tentang bahasa Arab, antum diminta untuk baca saja mungkin nggak bisa. Ya ini harokatnya apa, atau bahkan sama sekali nggak tahu, itu nggak tahu ini huruf apa ya ini, ya huruf apa ini, seperti begini dan sebagainya. Kenapa hurufnya bengkok dan seterusnya. Ini malah nggak bisa baca gitu ah. Bahkan yang sudah belajar pun kalau nggak belajar nahwu shorof pun juga akan bingung cara mengharokatinya seperti apa. Yang sudah belajar nahwu shorof pun kalau nggak belajar tentang nggak banyak nggak banyak tentang mufrodatnya atau terjemahannya, dia juga tidak akan mampu untuk menerjemahkan ini begitu. Nah, jadi itu perlu belajar, perlu ada yang ngajarin. Kalau nggak ada yang ngajarin, maka manusia tidak akan pernah bisa berpikir, tidak akan bisa untuk melakukan aktivitas berpikir, dan terwujudnya akal itu tidak mampu. Nah, hewan itu tidak mampu, ya tidak ada yang namanya maklumatus sabiqoh di dalam benak hewan. Inilah yang menjadikan kekhasannya manusia itu. Jadi manusia itu punya maklumat sabiqoh itu. Ya, maklumat sabiqoh yang maklumat sabiqoh itu hanya bisa dipahami oleh yang namanya akal. Karena akal itu memang salah satunya adalah adanya maklumatus sabiqoh ini. Itu yang membedakan manusia dengan hewan. Sedangkan kalau inikas, merefleksikan, mestinya kalau definisi berpikir itu hanya sekedar merefleksikan, maka hewan juga merefleksikan. Keledai tadi merefleksikan. Tapi faktanya keledai tidak bisa berpikir. Ya, keledai nggak bisa berpikir, manusia bisa. Karena manusia apa? Manusia memiliki maklumatus sabiqoh. Yang maklumatus sabiqoh inilah kekhasan dari akal itu sendiri. Ya, dari kekhasan dari akal itu sendiri. Nah, sedangkan maklumatus sabiqoh ini harus diberikan oleh sesuatu yang lain, yang tentunya bukan dari fakta dan juga bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dari selain fakta dan dari selain manusia, yaitu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi berpikir yang kemudian dipahami oleh umat Islam, yang ini harusnya ini tidak hanya umat Islam saja yang sepakat dengan hal ini, karena ini merupakan fakta. Ya, kita berbicara masalah fakta. Faktanya memang demikian, ya, manusia itu. Tidak ada manusia itu yang bisa berpikir tanpa adanya maklumatus sabiqoh. Baik, mungkin itu dulu pembahasan kita pada kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon doanya semoga bisa istiqomah. Dan juga tentu saja Al-Fakir banyak salah ya dalam memberikan penjelasan, dan apabila ada yang benar maka tentu saja itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel Al-Fakir ya dengan like, subscribe, dan juga komen dan share video ini ke kemanapun ya, agar banyak dari kalangan umat Islam khususnya dan juga seluruh umat manusia juga bisa belajar bersama-sama dengan kita di sini. Baik, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.